Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fielita Adisti Mutiara Fitri dengan NIM 192231016 dari kelas Gizi 5A. Di sini saya akan melakukan jurnal review metode food recall di tingkat rumah tangga. Untuk jurnal review sendiri, untuk artikel yang saya gunakan terlampir, yaitu judulnya adalah Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga Masyarakat di Pesisir di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, selama pandemi COVID-19, studi kasus pada Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi. Dan untuk tahunnya di tahun 2022. Untuk metode food recall 24 hours sendiri, pengertiannya adalah analisis survei konsumsi pangan di tingkat rumah tangga yang dilakukan dengan menghitung jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi seluruh anggota keluarga dalam kurun waktu 24 jam terakhir, menggunakan metode food recall 24 jam, yang dimana datanya ini dikonversi ke ukuran rumah tangga atau URT untuk mengetahui total asupan energi, protein, dan zat gizi lainnya, sehingga dapat menggambarkan pola konsumsi, ketersediaan pangan, dan keseimbangan gizi keluarga. Dan untuk tujuannya sendiri, adalah untuk mengetahui jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi keluarga dalam waktu 24 jam terakhir. Dan untuk cara melakukan food recall-nya sendiri, yang pertama mengonversi seluruh bahan pangan yang dikonsumsi, kemudian menjumlahkan bahan pangan serupa, kemudian mengelompokkan bahan pangan ke dalam 9 kelompok pangan pola pangan harapan atau PPH seperti padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir menghitung rata-rata konsumsi zat gizi per kapita per hari berdasarkan kelompok pangan tersebut. Untuk repetisi dari recall 24 jam ini pada jurnal tersebut yaitu dilakukan sebanyak 2 kali 24 jam pada hari yang tidak berurutan dengan respondennya itu ada ibu rumah tangga. Yang dimana responden ini mencatat seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh keluarga dalam waktu 24 jam terakhir. Dan untuk jumlah sampelnya sendiri, untuk populasi penelitian itu seluruh rumah tangga di Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi. Dan jumlah sampelnya terdapat totalnya ada 174 rumah tangga. Dan untuk responden utamanya ada ibu rumah tangga. Kemudian untuk teknik pengambilan sampelnya itu menggunakan simple random sampling. Dan untuk penentuan jumlah sampelnya itu menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kepercayaan 90% dan batas kesalahannya 10%. Nah, berikut merupakan analisis hasil perhitungan konsumsi energi dan protein rumah tangga di Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi, yang dimana dapat disimpulkan bahwasannya di Desa Tanah Kuning sendiri nilai rata-rata atau mean value konsumsi protein sebesar 68,94 gram per kapita per hari, yang dimana hal ini menunjukkan bahwasannya tingkat kecukupan gizinya ini tergolong baik karena melebihi standar nasional dan persentase kecukupannya itu mencapai 108,64%. Nah, kemudian untuk di Desa Mangkupadi sendiri itu nilai rata-rata sebesar 46,63 gram per kapita per hari, yang menandakan tingkat konsumsi protein masih sangat rendah dengan persentase kecukupan berada di 73,37%, sehingga termasuk ke dalam kategori sedang dan perlu adanya peningkatan asupan protein. Nah, untuk analisis metodenya melalui jurnal utama yang dimana untuk kapan digunakannya sendiri, itu metode food recall ini digunakan selama masa pandemi COVID-19, tepatnya saat peneliti ini menilai pola konsumsi pangan rumah tangga di Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi. Dan untuk waktunya sendiri itu ada di 2 kali 24 jam selama 2 hari yang tidak berurutan. Kemudian untuk karakteristik sasarannya itu sudah disebutkan tadi, bahwasannya untuk sasarannya itu seluruh rumah tangga di wilayah pesisir Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi. Kemudian untuk responden utamanya itu ada ibu rumah tangga dan fokus analisisnya itu berfokus pada tingkat rumah tangga. Untuk kekurangan metodenya sendiri, yang pertama bergantung pada daya ingat responden, kemudian yang kedua sulit menilai porsi secara tepat, terutama jika responden ini tidak terbiasa menakar makanan dengan ukuran standar atau ukuran rumah tangga. Kemudian yang ketiga tidak mencerminkan variasi konsumsi harian karena hanya menggambarkan pola harian satu atau dua hari tertentu saja. Nah, untuk kelebihan metodenya sendiri, yang pertama mudah dan cepat dilakukan karena responden ini hanya perlu menyebutkan apa yang dimakan dalam 24 jam terakhir. Kemudian yang kedua tidak membutuhkan alat khusus atau pencatatan khusus karena cukup lewat melalui metode wawancara saja. Kemudian yang ketiga cocok untuk tingkat rumah tangga karena ibu rumah tangga sendiri ini mengetahui makanan yang dikonsumsi oleh semua anggota keluarganya. Kemudian yang keempat memungkinkan analisis gizi juga lebih detail seperti perhitungan energi dan gizi per kapita dari data yang dikonversi ke URT dan DKBM. Untuk cara mengolah datanya, yaitu dari pengumpulan data dilakukan menggunakan metode food recall selama 2 kali 24 jam dengan pada hari yang tidak berurutan. Kemudian yang kedua, setelah pengumpulan data, dilakukan pengonversian bahan pangan ke satuan gram dan URT. Kemudian menjumlahkan bahan pangan yang sejenis dan eh, tahap terakhir dari pengolahan data yaitu mengelompokkan makanan ke dalam 9 kelompok pangan menurut PPH. Nah, kemudian untuk cara menganalisisnya, yaitu yang pertama menghitung jumlah dan tingkat konsumsi zat gizi atau energi dan protein berdasarkan dengan AKG. Kemudian menilai kontribusi masing-masing kelompok pangan terhadap total energi dan protein dalam persentase AKG. Dan yang terakhir menghitung skor PPH. Dan untuk cara menyajikan datanya sendiri, ini disajikan dalam bentuk tabel dan uraian dalam bentuk deskriptif kuantitatif, seperti mean value, persentase kecukupan energi dan protein, serta skor PPH masing-masing desa. Untuk validitasnya sendiri, memiliki validitas tinggi karena mampu menggambarkan kondisi konsumsi pangan aktual rumah tangga secara langsung. Dan berdasarkan jurnal ini,
Datanya dikumpulkan melalui wawancara mendalam mengenai seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi selama 2 hari yang tidak berurutan, lalu dikonversi ke dalam satuan gram dan dianalisis menggunakan DKBM. Yang di mana prosedur ini memastikan data yang diperoleh akurat dan sesuai dengan asupan nyata yang diucapkan oleh responden, sehingga instrumen ini dinilai valid dalam mengukur tingkat konsumsi pangan responden. Kemudian untuk reliabilitasnya sendiri, metode food recall ini dinilai konsisten dan dapat diandalkan karena dilakukan 2 kali pada hari yang berbeda untuk meminimalkan kesalahan ingatan responden. Yang di mana hal ini juga sejalan dengan pedoman bahan ketahanan pangan tahun 2015 yang menekankan pentingnya pengulangan recall guna menjaga keakuratan data. Sehingga dapat disimpulkan juga metode ini mampu menghasilkan data konsumsi yang stabil dan terpercaya. Untuk potensi potensi biasnya sendiri, yang pertama ada kesalahan ingatan responden yang di mana ibu rumah tangga juga mungkin lupa atau tidak mengingat tepat spesifik jenis makanan atau jumlah makanan yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir. Kemudian yang kedua, perkiraan porsi yang mungkin saja tidak akurat karena responden juga bisa saja salah memperkirakan ukuran atau berat makanan. Kemudian yang ketiga, bias variasi konsumsi harian karena hanya dilakukan selama 2 kali 24 jam. Kemudian yang terakhir, keterbatasan wawancara. Ini berhubungan dengan cara pewawancara menanyakan atau mencatat data yang dimana bisa mempengaruhi hasil, terutama jika instruksi kurang jelas atau responden juga kurang memahami pertanyaan yang diajukan. Untuk cara meminimalisir biasnya sendiri, yang pertama menggunakan alat bantu visual seperti foto makanan, terus URT, atau food model untuk membantu responden memperkirakan jumlah porsi konsumsi dengan lebih akurat. Kemudian yang kedua, memberikan pelatihan pada enumerator atau pewawancara supaya mampu menggali informasi dengan pertanyaan yang jelas dan juga konsisten. Kemudian yang terakhir, melakukan recall lebih dari sekali atau lebih dari 2 kali 24 jam untuk mendapatkan gambaran pola konsumsi yang lebih representatif dan mengurangi variasi harian. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam jurnal review kali ini. Baik, berikut presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.